Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Rune atau Thorchain, di mana ini adalah salah satu cryptocurrency yang cukup banyak di request ya, banyak yang bertanya apakah ini bagus atau enggak, terutama karena sedang nge-pump sekarang ya. Jadi hari ini kita akan bahas lebih detail mengenai Rune. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Thorchain atau yang lebih sering dikenal sebagai Rune, itu adalah native tokennya ya. Dimana sebenarnya Rune ini sudah cukup banyak yang minta buat dibahas, tapi kemarin-kemarin ketunda terus karena memang ya sudah ada listnya lah gitu kesannya. Jadi sorry buat yang sudah menunggu lama ya. Jadi kita bisa lihat Thorchain ini atau Rune, ini adalah cryptocurrency dengan ranking ke-47 di CoinMarketCap. Dengan market cap yang lumayan ya, 4,2 miliar US dollars. Dan volumenya pada 24 jam terakhir ini 129 juta US dollars, which is besar ya. Jadi sekali lagi buat para day traders, buat apa lagi namanya, untuk para scalpers dan lain-lain semua cukup ya. Dan kalau kita lihat juga sekarang Rune ini, maksimum supply-nya itu ada di 500 juta ya. Di 5 juta Rune, dan sekarang yang sudah terdistribusi itu atau sudah sudah masuk ke circulating supply adalah 52%, sekitar 258 juta Rune ya. Jadi overall not bad at all. Dan ini sudah verified datanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Rune ini banyak yang tertarik? Sebenarnya simple, karena ya dia ngepump gitu ya. Dia ngepump dengan luar biasa besar dan sekarang sedang mengejar new all time high ya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana fundamentalnya ya? Apakah dia hanya naik karena for the sake of pump saja atau memang ada fundamentals yang bagus? Oke, jadi apa itu Thorchain? Thorchain sendiri adalah satu decentralized liquidity protocol, atau kalau mau kita persimpelnya ini seperti DEX ya, decentralized exchange, yang bisa mempermudah penggunanya untuk bertukar cryptocurrency aset across range of networks. Nah, ini yang unik perbedaannya. Dimana kalau biasanya seperti Uniswap, PancakeSwap, ya kalau contoh Uniswap ya, yang mereka aset-aset yang ada di dalam Ethereum network. Bisa nggak yang lain? Bisa, tapi bentuknya dalam wrap. Misalnya seperti apa? Wrap BTC atau wrap BNB dan seperti itu. Jadi pokoknya biasanya kalau ada wrap, itu adalah versi ERC20-nya dari satu aset yang di luar dari network Ethereum. Nah, di Thorchain yang membuat dia unik adalah lu nggak perlu wrap aset, lu benar-benar wrap native lu bisa menggunakan native aset mereka. Jadi di dalam si DEX si Thorchain ini lu bisa literally tuker BTC gitu loh, langsung dengan BTC tanpa harus di wrapping dengan versi Tor-nya gitu. Jadi itu yang bikin salah satu yang unik. Dan selain dari itu juga, Thorchain ini bisa dengan mudah menggantikan atau swap satu aset dengan aset lainnya tanpa permission gitu, tanpa KYC, dan ya otomatis terdesentralisasi ya. Dimana kalau kita tahu sebenarnya Uniswap ini walaupun namanya DEX, tapi secara strukturnya lu bisa research lagi juga sendiri ya soal Uniswap ya. Dimana Uniswap ini sebenarnya DEX yang cukup centralized gitu ya, dimana governance mereka ini banyak diatur oleh secara tim dev-nya sendiri begitu. Jadi tidak menggunakan on-chain governance gitu. Walaupun ada juga, tapi nggak terlalu besar pengaruhnya terhadap untuk overall dari governance-nya si Uniswap. Nah, di Thorchain ini 100% permissionless. Dan juga kita nggak perlu rely dalam order book untuk nge-source liquidity. Jadi nggak seperti centralized exchange. Dan yang penting lagi apa? Lu nggak kehilangan misalnya lu nggak kehilangan custody dari aset lu sama sekali. Sementara kalau lu tahu di centralized exchange seperti di Binance, Coinbase, dan lain-lain, lu mempercayakan koin lu untuk dipegang oleh exchange tersebut. Kalau di Thorchain, 100% di wallet lu gitu. Jadi, Rune sendiri, native token dari Thorchain, gunanya untuk apa? Seperti biasa, ini digunakan juga untuk governance ya, sebagai token governance, di mana lu bisa memilih ke depannya dari berbagai macam hal, mungkin dari berapa persentase inflasi mereka, berapa reward yang diberikan terhadap liquidity, dan lain-lain. Tapi yang unik juga dari Rune ini adalah lu harus memakai Rune atau lu harus bayar pakai Rune untuk semua transaksi yang terjadi di DEX-nya si Thorchain ini gitu ya. Jadi semua yang ada di ekosistem si Thorchain itu harus menggunakan Rune. Maka dari situ ada demand untuk orang membeli Rune, dan otomatis itu dia yang menyebabkan juga Rune harganya meningkat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan ini mulai launch? Jadi technically ini tuh sudah mulai dalam perkembangan dari 2018. Tapi dia launch di DEX Binance di 2019
Dan di 2021, tepatnya di Januari, dia baru launch mainnet mereka. Jadi bisa dibilang masih cukup muda ya, ini cryptocurrency cukup muda. Dan multi-chain upgrade ini akan di-schedule di 2021. Gitu ya. Nah sekarang yang unik lagi dari si Thorchain ini adalah dia ini tidak memiliki CEO, tidak memiliki founder, dan tidak memiliki directors. Jadi mereka ini menggunakan, ya bisa dibilang satu platform yang diorganize melalui GitLab. Jadi bisa dibilang cukup mirip seperti Bitcoin dulu gitu ya, dimana timnya itu mereka ya anonymous dan ya udah mereka bekerjanya ya berdasarkan ini saja gitu, nggak harus di base di satu tempat tertentu dan nggak ada spesifik siapa CEO dan lain-lainnya gitu. Jadi ini yang membuat salah satu yang unik lagi dari Thorchain, yaitu dia decentralized gitu ya. Dan dalam satu tweet dari mereka itu di ya otomatis di Twitter ya, mereka menjelaskan gimana cara mereka memaintain sifat anonymousnya dari tim mereka sendiri. Yang pertama adalah ya developer ya kerja untuk membangun nodes begitu, dan dengan mereka men-ship nodes, mereka akan menciptakan satu sistem yang lebih berharga gitu. Nah, saat seperti itu nodes akan dikerjakan oleh para stakers, di mana mereka akan uh, men-stake aset mereka dan ya basically jadi online gitu di situ, atau mereka kesannya seperti validator begitu ya, dimana kalau mereka memvalidate transaksi dan apa namanya ya otomatis ini juga menjadi liquidity provider yang mereka akan mendapatkan keuntungan. Dan stakers ini akan tentunya membawa uang ya, karena ya seperti yang gue bilang sebelumnya ya, mereka nge-stake duit, maka karena dari itu akan ada market untuk para swapper bisa melakukan transaksi. Dan swapper tentunya akan membayar fee. Fee itu akan membuat satu insentif ekonomik bagi siapa? Stakers, validators, dan semuanya. Jadi sistemnya ya seperti yang dibilang di atas ya, jadi decentralized gitu. Dan bahkan ke depannya Thorchain ini akan benar-benar menghapus 100% kontrol dari si tim dev. Itu walaupun belum ya, nanti rencananya sih 2022 kemungkinannya setahu gua. Dimana kalau sudah jalan semua, nantilah ada beberapa apa namanya syarat untuk bisa benar-benar sudah decentralized, yang nanti akan dihapus key untuk mereka bisa ngontrol lagi Thorchain. Which is kalau sudah seperti itu benar-benar 100% autonomous, alias dia berjalan dengan sendirinya gitu. Oke, sekarang apa yang membuat Thorchain ini unik? Karena kalau mau kita ngomong sudah cukup banyak DEX ya. Kalau di Ethereum ya ada Uniswap, di Binance ada PancakeSwap, di Solana ada Radium dan seterusnya. Apa yang membuat mereka unik? Yang pertama ya seperti dibahas di atas ya, bahwa satu saat mereka akan benar-benar menghapus akses mereka terhadap si Thorchain sendiri. Jadi ya harus mereka kedepannya akan benar-benar fully decentralized, tidak ada yang bisa mengontrol gitu ya. Which is yang berarti bagus, benar-benar fully decentralized ya. Dan selain dari itu juga, Thorchain ini menemukan satu sistem yang unik, yang mereka bisa menyelesaikan permasalahan impermanent loss. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah jadi LP atau liquidity provider, mungkin nggak ngerti apa ini impermanent loss. Jadi impermanent loss ini terjadi karena adanya loss yang temporary, di mana saat liquidity provider ini berkontribusi dalam liquidity pools. Untuk lebih jelasnya ya mungkin di video lain ya, karena jujur itu cukup rumit. Jadi intinya saat lo masukin uang untuk jadi liquidity provider, lo ada kemungkinan bisa minus gitu ya. Minus kenapa? Ya karena saat satu aset yang lain berfluktuasi, itu ada kemungkinan lo yang akan menahan atau make the markets dengan liquidity lo. Nah, saat lo melakukan itu, lo akan terjadi impermanent loss. Nah, di sini mereka bisa menghilangkan permasalahan itu, di mana mereka bisa mengachieve ini dengan satu teknologi yang mereka sebut a slip-based fee, untuk menjamin bahwa liquidity ini stay di mana itu seharusnya terjadi, itu di mana si liquidity ini diperlukan lah, itu lebih kasarnya ya. Jadi itu yang membuat dia unik. Tidak ada kemungkinan bahwa dia bisa benar-benar menghilangkan impermanent loss, which is really cool gitu ya. Dan juga kalau kita lihat platform dia ini tidak profit oriented. Jadi semua fee yang di-generate dari protokol ini langsung kembali lagi terhadap users, atau para ya tepatnya para validator, pada para stickers, langsung dibagikan ke mereka lagi. Jadi nggak ada lagi pembagian lah gitu kesannya buat mereka. Berbeda dengan beberapa swap-swap lain ya, atau ya DEX-DEX lain di mana mereka akan mengambil fee tertentu untuk tim mereka. Gitu. Di sini ya insentif mereka adalah dengan menghold rune saja. Jadi ya seperti orang lain, gitu ya. Oke, ini adalah Thorchain.org, yaitu official website dari Thorchain atau Rune ya. Dimana kalau kalian mau cari tahu lebih dalam mengenai si Thorchain dan Rune ini bisa di dalam sini. Karena jujur, kalau kita mau bahas secara detailnya mengenai teknis dari si Rune ini atau Thorchain, ini ya bakal sangat panjang. Jadi kita mau coba bahas lebih ke kenapa si Rune ini menarik.
gitu ya. Kenapa banyak yang invest dalamnya? Simpelnya adalah karena kita bisa di sini kita bisa provide liquidity tanpa resiko besar impermanent loss seperti yang gue bahas di depan ya. Dan kalau kita lihat APY-nya besar, itu bisa sampai 34 APY atau 34% selama setahun, which is really big. Dan selain dari itu juga untuk kalian yang ingin menjalankan node atau jadi validator tepatnya, di sini pun kita dapat APY yang lumayan besar ya, 16%. Which is, ya tapi permasalahannya apa? Bondnya harus besar, yaitu 1 juta rune, which is ya kalau kalian hitung sendiri ya, 1 juta rune berapa ya, 1 juta kali $16, which is really really big gitu ya. Tapi ya baik lagi, ada saja sih yang jadi ini ya, jadi validator tentunya. Sekarang ada 70-an setahu gua. Nah, jadi ini mungkin salah satu yang membuat kenapa banyak orang yang tertarik untuk menghold si rune dan juga ya provide liquidity di dalam si Torchain itu sendiri gitu. Dan selain dari itu juga yang unik adalah semakin banyak yang menggunakan rune mereka untuk jadi liquidity di Torchain, ini semakin transparan, semakin stable dan semakin resisten terhadap manipulasi gitu. Jadi dengan kita memberikan liquidity di Torchain, itu justru membuat Torchain ini jadi lebih secure, lebih stable, dan lebih resisten terhadap manipulasi. Begitu ya. Oke, gua tahu pasti ada beberapa dari kalian yang berpikir bahwa kenapa sih harus pakai DEX? Buat apa sih decentralized? Udahlah, pakai centralized exchange aja. Binance kan enak tuh. Yes, benar. Dan jujur, gue juga lebih banyak pakai centralized exchange. Tetapi kita itu masuk ke dalam orang-orang yang beruntung gitu, karena cukup banyak di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang otoriter seperti China, ya korut, dan ya bahkan Korsel pun cenderung lebih sulit ya. Ya pokoknya negara-negara yang gak crypto friendly itu seringkali menjadi permasalahan untuk kita bisa trade cryptocurrency dengan nyaman gitu ya. Dengan tidak banyak restriksi-restriksi yang aneh, tidak banyak aturan-aturan yang aneh-aneh gitu. Nah, dengan dia menggunakan DEX seperti Torchain, Rhodium, Uniswap, dan lain-lain, mereka nggak perlu KYC. Karena mereka nggak perlu KYC, ya otomatis mereka bisa dengan tenang trading. Dan makanya kenapa menurut gua salah satu penyebab dari Torchain ini kembali lagi meningkat adalah karena banyaknya investor dari China yang tentunya yang tadi susah gitu sekarang untuk dia trade. Dulu di China orang pada trade semua ke Binance atau Huobi. Sekarang Binance dan Huobi sudah menutup. Mereka nggak menerima lagi customer dari China. Ya berarti kita lihat apa yang terjadi adalah DEX akan laku. Karena kenapa? Semakin banyak orang-orang dari China yang akan memakai DEX seperti Torchain, Rhodium, dan lain-lain. Karena apa? Mereka nggak perlu KYC. Gitu, mereka bisa menukar aset mereka dengan gampang di sini. Nah, semakin decentralized, semakin dia autonomous, itu akan semakin menarik bagi para investor-investor dari China dan negara-negara otoriter lain. Karena kalau seperti di Uniswap, ya orang-orang China cenderung ya mungkin nggak terlalu mau pakai. Kenapa? Karena sebenarnya DEX dari Uniswap itu nggak benar-benar decentralized gitu ya. Jadi mereka masih bisa dikoersi oleh pemerintah untuk memberikan data gitu. Dan itu bisa saja in theory bisa ke-trace. Dan kalau ke-trace ya lu tau lah di China ya bisa masuk penjara dan lain-lain ya. Nah, seperti ini kalau di Torchain mereka lebih decentralized lagi. Literally mereka nggak perlu KYC sama sekali dan ya lebih untraceable dibandingkan di Uniswap. Jadinya ya menurut gua itu makin banyak market-market orang-orang yang gak bisa masuk ke centralized exchange itu mulai masuk ke ya DEX seperti ini, terutama Torchain yang sangat terdesentralisasi. Jadi menurut gua itu adalah salah satu demand terbesar dari Torchain, yaitu orang-orang yang tidak bisa atau sulit mengakses centralized exchange seperti Binance, Huobi, Coinbase, dan lain-lain. Jadi buat kita yang bisa memakai central exchange dengan gampang, yaitu bisa dibilang privilege, gitu ya. Oke, jadi ini adalah TorSwap, salah satu dari beberapa DEX yang ada di Torchain ya. Dimana ini mungkin jadi salah satu yang paling populer, dimana dengan liquidity yang cukup besar ya, 297 juta US dollars, walaupun kalau dibandingkan dengan centralized exchange belum terlalu besar, tapi ya not bad untuk DEX ya. Dan juga dia sudah mensupport 6 chains ya. Dan yang unik di sini seperti yang gue bilang, ini nggak perlu wrap asset gitu ya, atau packed asset. Jadi mereka benar-benar menggunakan ya BTC, ETH, BNB ya BNB. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau kalian misalnya di
Uniswap gitu. Kalian ingin trade BTC, ya kalian harus menggunakan wrap BTC gitu, bukan pakai BTC yang natively dari network BTC. Di sini ya salah satu kelebihannya apa? Ya lu nggak perlu pakai wrap assets lagi, tapi lu bisa langsung menggunakan aset native mereka. Gitu. Lu tinggal swap, very easy dan ya bisa dibilang cepat gitu ya. Dan yang uniknya juga adalah apa? Lu ini 100% terdesentralisasi, nggak perlu account sama sekali. Lu tinggal connect your wallet, that's it. Gitu. Dan yang kedua, non custodial. Lu trade langsung dari wallet lu. Gitu. Kesannya lu trade itu langsung dari wallet, misalnya Trust Wallet lu atau langsung dari Ledger lu. Gitu. Jadi tanpa masuk ke ya kalau centralized exchange berarti nggak masuk sama sekali ke wallet mereka. Itu langsung kita pegang. Dan yang unik juga ini mereka sudah support sekitar 20 wallets lebih dengan 6 chains gitu ya. Oke, jadi overall Torchain ini menarik secara project dan ya bisa kita lihat ya, DEX itu adalah salah satu project crypto yang demand-nya sangat tinggi. Apalagi semakin jelasnya bahwa ya kadang-kadang pemerintahan bisa saja labil gitu ya, atau mungkin bisa saja ya langsung saja tidak friendly terhadap cryptocurrency. Dengan banyaknya DEX, mereka bisa trade dengan tenang dan nyaman tanpa harus mikirin KYC dan lain-lain. Tetapi kembali lagi, apapun yang baik pasti ada saja hal yang negatifnya. Salah satunya adalah yang bikin deg-degan mengenai Torchain ini adalah dia itu pernah kehack 2 kali ya. Jadi pernah kehack 2 kali. Kita bahas lebih jelas ya. Oke, jadi ini kejadiannya itu Juli 2021 ya, tepatnya 23 Juli. Dimana kita lihat Torchain ini sudah kena sophisticated attack dalam ETH router mereka. Sekitar 8 juta US dollars keambil. Gitu ya. Jadi ini heads up nih. Torchain pernah compromise, dana mereka pernah ketarik. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini penjelasannya ya. Jadi Ethereum Orator ini jadi main target mereka. Dan ETH oriented mechanism mereka sekarang sudah di froze. Ya sekarang udah jangan lagi sih. Waktu itu di froze dan sedang dalam peer review mereka. Nah, ini juga makanya ya mungkin salah satu alasannya ya kenapa Cardano selalu menekankan peer review gitu. Karena biasanya di project lain terjadi masalah dulu baru di peer review gitu ya. Nah, itu mungkin mereka balik caranya. Nah, lalu selanjutnya apa? Jadi yang hilang itu kurang lebih sekitar 8 juta US dollars. Dan ya uniknya di sini yang rugi itu bukan bukan si orang yang swap ya, tapi yang rugi adalah si validator mereka gitu ya. Nah, dimana ini tentunya ya hebatnya juga ini ditelan semua oleh si developers begitu atau ya lebih tepatnya si treasury dari developer mereka ya, jadi dibayar oleh si tim Torchain gitu. Nah, jadi sebenarnya ini cara attack-nya seperti apa sih? Jadi attack ini sebenarnya rada unik karena bisa dibilang para hackernya bilang dia sengaja nggak ngambil banyak. Dia bilang nih ya, mereka minimize damage karena mereka fokusnya untuk memberikan pelajaran gitu. Ini hacker yang aneh mungkin yang nggak ngerti deh. Akhirnya apa? Dia malah minta gini, oke kita balikin 8 juta US dollarsnya, tapi kita minta 10% bounty. Berarti 10% dari 8 juta US dollars ya. 800 ribu US dollars, which is still quite big. Tapi ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tetap balik sih duitnya. Tapi ya intinya apa? Berarti ada permasalahan di si Torchain ini sendiri gitu ya. Ada code yang mungkin lemah. Dan juga ya uniknya ini seperti yang gue bilang, ini ditekankan bahwa mereka ini apa namanya si Torchain ini sekarang sejak itu gitu ditekankan bahwa mereka itu sekarang mengoffer 10% bounty dalam 3 bulan setelah kejadian ini gitu. Bahkan sampai sekarang kayaknya masih ada juga. Jadi intinya adalah walaupun benar ini terjadi hack seperti ini, tapi Torchain tidak diam saja. Mereka terus memperbaiki diri gitu. Tapi still ini tetap harus dimasukkan ke dalam salah satu resiko bahwa mereka pernah kehack. Tapi catatannya apa? Yang kehack itu bukan duit si nasabah lah kasarnya, nggak seperti itu. Yang kehack itu adalah liquidity mereka. Gitu. Jadi ini resiko untuk para likuidator, bukan likuidator ya, tapi para orang-orang yang provide liquidity atau lu nge-stake di dalam sini gitu. Untuk lu transaksi tidak ada masalah gitu. Jadi yang jelas dulu ya, bukan dana orang yang swap, tapi dana orang yang memprovide liquidity yang kena. Dan itu sudah dengan jelas ya digantikan oleh si developer lah kasarnya, si developer dengan treasury-nya mereka gitu ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke technical analisisnya. Dan pertanyaan paling favorit orang-orang adalah, Bang, beli di mana ya? Dan ya gue juga suka sih buat nanya itu ke diri gue sendiri. Wah, beli di mana nih ya? Kalau kita lihat di daily-nya dia sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sudah 6 hari naik terus dengan bullish candle. Walaupun technically speaking di daily-nya dia belum oversold ya. Tapi ada kemungkinan dia bisa koreksi. Sampai kemana? Bisa saja ke MA20 di daily. Itu kalian bisa saja pasang buy limit di $11 lebih 68 sen ya. Tapi balik lagi, apakah pasti dia akan ke 20 dulu? Mungkin nggak dia bisa lanjut lagi ke atas? Well, technically bisa. Kalau kalian sudah lihat DCWT gue pada hari ini, gue bahas Solana ya. Kemarin gue udah pasang buy limit di EMA20. Nyaris kena, tapi enggak ya. Jadi kalian bisa aja beli juga atau bisa average harga juga di tempat yang lebih tinggi. Contoh seperti apa nih ya? Kita lihat di 4 hourly chart. Di 4 hourly chart kita bisa lihat ada MA50 di sini ya. Dan juga ada MA20. Buat sekarang 20 gimana? Kalau menurut gua secara risk reward dengan di daily lu beli di 20 nggak terlalu extremely bagus lah gitu ya. Jadi kalau gua sih saranin minimal lu beli di MA50 yaitu di $14 lebih 13 sen ya. Jadi bisa aja lu pasang 2 buy limit. Yang pertama di $14 lebih 13 sen dan yang kedua bisa lu taruh di bawah di sini di MA20 yaitu $11 lebih 68 sen ya. Jadi itu dia salah satu gunanya kita averaging supaya ya kalau seandainya kan kita kena yang atas ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kena dua-duanya ya sudah kita double profit gitu. Jadi kita average harga kita. Jadi kurang lebih itu untuk Rune. Dan kalau kita lihat Rune secara overall movementnya sedang sangat bullish ya. Dan yang bisa dibilang nih salah satu penyebabnya secara fundamentalnya adalah banyaknya investor-investor, bukan investor mungkin ya, para trader juga. Para trader-trader yang berdomisili di China yang tadinya bisa trading di central exchange seperti Binance, Huobi dan lain-lain, mereka harus ya pindah gitu, pindah ke sini, pindah ke Rune, pindah ke Raydium mungkin, bukan ke Rune, maksudnya ke TorSwap, ke Raydium, ke Uniswap dan lain-lain lagi yang tidak membutuhkan KYC, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Rune. Oke guys, jadi menurut gua Rune ini adalah salah satu crypto project yang menarik dan ya bisa dibilang dia memiliki satu inovasi yang ya berharga tentunya, di mana dia menjadi DEX yang nggak perlu membuat native asset itu di wrap, jadi bisa langsung natively mereka trade di DEX mereka, which is really cool. Tapi di waktu bersamaan seperti yang gua bahas juga, mereka pernah 2 kali kehack ya, dan walaupun dua-duanya itu bukan dana orang yang mau nge-swap, tapi dana dari likuidasi atau lebih tepatnya dana dari stakers lah gitu ya. Dan mereka gantiin juga, tapi berarti dia ada sedikit kelemahan dalam sekuritas mereka. Gitu. Walaupun ya baik lagi seperti yang gue bilang ya, sudah diselesaikan dan yang rugi sudah digantiin oleh mereka ya. Tapi tetap itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk invest atau enggak di Rune ini. Dan yang kedua juga mengenai demand mereka yang mungkin sekarang makin tinggi karena banyak investor-investor yang tidak bisa mengakses centralized exchange seperti Binance, Huobi, dan lain-lainnya. Seperti ya contoh yang paling besarnya adalah rakyat China, di mana mereka sangat sulit sekarang untuk bisa transaksi. Dulu sangat mudah ya, bisa di Binance, Huobi, dan banyak lagi. Sekarang mereka harus mulai pindah ke DEX. Jadi bisa dibilang itu salah satu demand terbesar dari kenapa si Rune ini terus berkembang begitu, karena mereka truly decentralized. Jadi ya kalian tinggal timbang-timbang sendiri, dan menurut gue ini bisa juga menjadi salah satu investasi jangka panjang karena seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya juga, DEX ini bisa dibilang akan menjadi the future of cryptocurrencies kedepannya. Bahkan pemilik dari Binance dan CEO dari Binance pun CZ dia bilang bahwa the future is DEX ya, dan dia pemilik centralized exchange terbesar di dunia. Jadi I think he's onto something ya. Jadi kurang lebih itu untuk Rune dari gua. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi atau DCWT, bisa klik di sini, di mana kita ada playlist di sana. Otomatis kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan ya daily charting tentunya. Dan juga kita akan membahas news-news terhangat di dunia kripto. Dan buat kalian yang mungkin masih belum mengerti cara baca candle, cara baca moving average, dan lain-lain, bisa juga mengikuti playlist yang lain yang disebut Tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum join Telegram group kita, silahkan join, di mana di situ kita bisa ngobrol lebih santai, ngobrol dengan secara lebih informal, dan tentunya 2 arah ya di situ. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, klik the bell icon, and see you on the next video.